Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh sahabat MTI dan juga sobat berdebat dimanapun kalian berada. Pada hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2020, seperti yang sudah diagendakan bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi fitur merah sesi yang kedua. Jadi pada hari ini saya Abdul Purnama masih selaku moderator dan juga nantinya akan merangkap sebagai guide yang akan menjelaskan tentang materi pengasingan Bung Karno bersama dengan Ingrid Renata Daya Mengkamar 2017 yang akan menjelaskan tentang tragedi Perang Dunia Kedua. Jadi buat seluruh sobat berdebat dan juga sahabat MTI dimanapun kalian berada, silakan siapkan teh hangat kalian ataupun minuman-minuman dingin serta sedikit cemilan untuk bisa menemani kalian dalam menikmati live Instagram ini. Jadi bagi yang ingin bertanya langsung saja tulis di live chat Instagram ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada kami. Nantinya di akhir sesi akan kami jawab satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ibu Renata, saya persilakan. Baiklah, selamat pagi sobat berdebat semua. Saat ini kita sedang berada di galeri yang terjadi di Kota Montok, merupakan salah satu dari 3 peristiwa besar yang pernah terjadi di Montok. Nah, kita ketahui bahwa tragedi Perang Dunia Kedua awalnya terjadi pada akhir tahun 1941, tepatnya pada tanggal 8 Desember, yaitu Jepang berhasil mengebom salah satu pangkalan laut terbesar yang pernah dikuasai oleh sekutu yang bernama Pearl Harbor. Nah, karena Jepang merasa telah berhasil mengalahkan sekutu saat itu, mereka menjadi ingin menginvasi daerah-daerah lain khususnya di kawasan Asia, dan Bangka Belitung khususnya Mentok menjadi salah satu target lokasi yang ingin didatangi dan dikuasai Jepang pada saat itu. Kemudian teman-teman, kita beralih pada tanggal 13 sampai dengan 14 Februari tahun 1942, di mana pada saat itu para suster dari Australia dan tentara-tentara dari negara lain yang berasal dari Inggris dan dari New Zealand ingin kembali ke negara mereka masing-masing. Pada saat itu mereka dari negara Singapura ingin kembali ke negaranya dengan menggunakan kapal laut. Dan pada saat mereka sampai di Selat Bangka, tentara Jepang mengebom kapal-kapal mereka sehingga pada saat itu kapal mereka tenggelamlah begitu saja ke dalam lautan. Namun ada juga beberapa kapal mereka yang ditawan oleh Jepang pada saat itu. Nah, teman-teman semua, kisah yang akan saya angkat di sini adalah kisah tentang seorang perawat dari Australia yang bernama Vivian Bullwinkle dengan penumpang lainnya pada saat itu menaiki kapal yang bernama kapal Firebrook. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka ingin kembali ke negaranya, dan di Selat Bangka mereka dibom oleh para tentara Jepang sehingga kapal Firebrook tersebut hancur dan tenggelam. Namun ada juga beberapa penumpang yang selamat termasuk Vivian Bullwinkle. Mereka menyelamatkan diri dengan cara berenang dan menggunakan kapal sekoci dan menggunakan barang-barang yang pada saat itu masih bisa digunakan untuk menyelamatkan diri, dan akhirnya mereka mereka sampai di Kota Montok. Mengapa mereka bisa sampai di Kota Montok? Mereka pada saat itu berpacu pada Menara Tanjung Kalian. Kalian tahu kan Menara Tanjung Kalian? Kemudian pada tanggal 15 Februari tahun 1942, di mana tragedi ini bernama tragedi The Killing Field, tragedi yang cukup menyayat hati bagi seluruh masyarakat Australia pada saat itu, karena Vivian Bullwinkle bersama 21 orang perawat lainnya ditawan oleh tentara Jepang dan dibawa ke Pantai Raji. Kalian tahu tidak di mana Pantai Raji berada? Nah, Pantai Raji ini berada di utara Kota Montok. Pada saat itu Jepang bertindak semena-mena kepada mereka dan membunuh mereka satu persatu dengan cara mereka menyuruh para perawat itu menghadap ke laut, kemudian ditembakilah perawat itu satu persatu. Namun beruntungnya Vivian Bullwinkle pada saat itu selamat dan ia hanya tertembak di bagian bahu saja, sehingga walaupun dia jatuh ke air, ternyata keesokan harinya ia selamat dan menyelamatkan diri ke perkampungan. Namun masyarakat
sehingga Vivian Bullwinkle diserahkan kembali ke Jepang. Dan kisah ini berlanjut selama 3 tahun lamanya. Vivian Bullwinkle ditawan oleh Jepang dan mereka selalu bolak-balik Winkel untuk menahan Vivian Bullwinkle. Sobat berdebar semua, kita tahu bahwa pada bulan Agustus 1945 tragedi Perang Dunia Kedua mulai berakhir, ditandai dengan Hiroshima dan Nagasaki yang pada saat itu dibom oleh sekutu yang menyebabkan tentara Jepang kembali ke negaranya. Kemudian tahanan-tahanan tentara Jepang yang masih berada di kota Montok pada saat itu pun kembali dipulangkan ke negara mereka masing-masing. Kemudian, pada Oktober tahun 1946, Vivian Bullwinkle untuk pertama kalinya melaporkan kekerasan atau tindak kejahatan Jepang ke Mahkamah Internasional dan menyebabkan nama Montok bergema di dunia internasional untuk pertama kalinya melalui Vivian Bullwinkle. Sobat berdebar semua, dari tragedi Perang Dunia Kedua ini dapat menjadi daya tarik pariwisata yang ada di kota Montok, dan dengan buktinya setiap tahun banyak sekali wisatawan asing dari Australia, dari Inggris dan dari New Zealand untuk datang ke kota Montok untuk nampak tilas. Untuk nampak tilas dari tragedi Perang Dunia Kedua ini ya. Dan nampak tilas ini menjadi salah satu paket wisata yang dapat menarik para wisatawan asing untuk dapat datang ke kota Montok. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang peristiwa ini. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, dapat menulis pertanyaan-pertanyaan di kolom live chat. Dan sebelum kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, kita akan beralih ke galeri selanjutnya, yaitu Galeri Bung Karno yang akan dijelaskan oleh Kak Agung. Oke, baik. Sekian sobat berdebat semua untuk penjelasan dari Kak Indri mengenai tragedi Perang Dunia Kedua. Dan juga saya ingin menambahkan sedikit bahwa tentang pertimbangan terutama bagaimana kondisi pertimbangan di Pulau Bangka pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menguasai Pulau Bangka pada saat itu, kondisi pertimbangan di Pulau Bangka menjadi kondisi yang paling terburuk. Mengapa? Jepang mengambil alih untuk urusan pertimbangan di Pulau Bangka, di mana Bangka Timur yang dulunya dikelola oleh Belanda, mereka ganti dengan sebuah badan perusahaan yang mereka bentuk dan mereka beri nama MKK. MKK merupakan kepanjangan dari Mitsubishi Kogyo Kaisha, yang mana perusahaan inilah yang kemudian mengambil alih untuk pengolahan timah di Pulau Bangka. Dan pada saat itu banyak sekali hasil-hasil dari balok-balok timah yang sudah diolah di Pulau Bangka itu ditenggelamkan oleh mereka di kolong-kolong penambangan timah yang ada di Pulau Bangka, khususnya di kota Montok. Jadi memang masa kependudukan Jepang yang hanya 3,5 tahun menjadi masa yang cukup kelam bagi Indonesia, terutama bagi Pulau Bangka, dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda yang berabad-abad sampai 3,5 abad di Indonesia, namun memberikan dampak yang cukup besar, terutama dampak pembangunan pariwisata. Terbukti dengan banyaknya bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang justru menjadi salah satu daya tarik destinasi wisata di kota Montok khususnya. Oke, kita lanjutkan ke galeri selanjutnya, yaitu Galeri Bung Karno. Ikuti saya. Oke, kita lanjut ke Galeri Bung Karno. Jadi di sini ada 9 buah galeri, dan pada kesempatan aksi fitur merah ini kami hanya akan menjelaskan 3 galeri saja. Yang kemarin sudah dijelaskan, ada galeri 1 dan galeri 2, kemudian galeri ketiga yaitu galeri Vivian Bullwinkle. Ini galeri keempat, maaf, ada 4 galeri yang akan kita jelaskan. Silakan masuk. Ini merupakan galeri pengasingan Bung Karno. Jadi di sini saya akan menjelaskan informasi seputar tragedi dari pengasingan Bung Karno di Pulau Bangka. Seperti yang sudah diketahui, mungkin sobat berdebat dan juga sahabat MTI pasti mengetahui bahwa Bung Karno pernah diasingkan di kota Montok khususnya pada tahun 1948 oleh Belanda. Nah, tragedi pengasingan ini terjadi ketika agresi militer Belanda II, yaitu pada tahun 20 yang terjadi pada sekitar bulan Desember 1948, di mana pada saat itu ibu kota Indonesia, ibu kota Republik Indonesia masih berada di kota Yogyakarta.
Dan ketika ibu kota pada saat itu dikuasai oleh Belanda, akhirnya terjadilah agresi militer Belanda II. Bung Karno diasingkan ke Pulau Bangka sekitar pada tahun 1948 hingga 1949. Dan selain Bung Karno masih ada tokoh-tokoh lainnya yang diasingkan ke Pulau Bangka. Dan berdasarkan beberapa literasi terbukti bahwa ada 3 kali kedatangan para pemimpin bangsa ke Pulau Bangka, khususnya ke Kota Muntok. Yang pertama, rombongan pertama yang datang ke Kota Muntok ataupun ke Pulau Bangka adalah pada tanggal 31 Desember 1948, yaitu ada Mr. Muhammad Rum dan juga Mr. Ali Sastroamidjojo yang dibawa langsung oleh Belanda dari Yogyakarta menuju ke Bukit Menumbing. Nah, kemudian setelah kedatangan dari Mr. Muhammad Rum dan juga Mr. Ali Sastroamidjojo, kemudian Bangka juga kedatangan oleh tokoh-tokoh yang lainnya, di mana pada tanggal 1 Januari 1949 itu Bung Karno dan juga Sultan Syahrir Abdus Salim dipindahkan, yang mana sebelumnya mereka diasingkan ke Perapat Brastagi sebelum kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Mereka dipindahkan dari Perapat di tepi Danau Toba. Nah, kemudian pada tanggal 6 Februari datanglah rombongan Bung Karno dan juga Abdus Salim, yang mana juga sebelumnya seperti saya jelaskan mereka diasingkan ke Perapat Brastagi kemudian dibawa ke Kota Muntok. Bung Karno dan juga Abdus Salim datang ke Kota Muntok adalah sekitar pukul 10 pada tanggal 6 Februari 49, dan pada saat itu Bung Karno dan juga Haji Abdus Salim menggunakan pesawat Catalina ataupun pesawat amfibi. Mereka mendarat di Sungai Batu Rusa. Kemudian dari Sungai Batu Rusa mereka diarak untuk menuju ke alun-alun Kota Pangkal Pinang, dan dari sana barulah mereka dibawa ke Kota Muntok. Nah, ada sedikit informasi yang menarik. Ketika kedatangan Bung Karno dan juga Abdus Salim ke Kota Muntok ataupun ke Pulau Bangka, banyak sekali masyarakat yang pada saat itu berasumsi ataupun berargumen bahwa tokoh-tokoh proklamator ini mereka akan mendarat di Kampung Dul. Kampung Dul merupakan lapangan udara. Kampung Dul adalah lapangan udara yang cukup lama dan dulunya digunakan sebagai lapangan udara di Pati Amir yang sebelum dipindahkan ke bandara yang sekarang. Jadi mereka berasumsi bahwa para tokoh proklamator ini akan mendarat di sana. Tapi ternyata pada saat mereka sudah berbondong-bondong untuk menuju ke Kampung Dul menyambut kedatangan Bung Karno dan Abdus Salim, ternyata mereka salah. Mereka ternyata kecolongan. Ternyata di sana tidak ada pesawat yang mendarat sama sekali. Ternyata Bung Karno dan Abdus Salim mendarat di Sungai Batu Rusa. Nah, mengapa mereka mendarat di Batu Rusa? Belanda memikirkan alasan keselamatan dari Bung Karno dan juga Abdus Salim. Makanya mereka mendarat di Batu Rusa menggunakan pesawat amfibi dan kemudian diarak dengan menggunakan mobil Dewan Bangka yaitu BN2 menuju ke Kota Pangkal Pinang sebelum akhirnya mereka menuju ke Kota Muntok. Mungkin untuk admin berdua bisa mendekat ke sebelah sini, bisa menunjukkan foto yang dilukis ulang. Jadi bisa dari sini BN2 adalah mobil Dewan Bangka yang digunakan untuk mengarak Bung Karno sampai ke alun-alun Kota Pangkal Pinang. Di mana Bung Karno duduk di atas kap mobil pada saat itu untuk bercengkrama dan berinteraksi dengan masyarakat. Ini foto aslinya, bisa dilihat yang di bawah. Ini sudah digambar ulang. Nah, kemudian ketika Bung Karno mendarat bisa dilihat foto sebelah sini. Ini adalah ketika Bung Karno mendarat di Perapat dari Perapat menuju ke Pulau Bangka, tepatnya di Sungai Batu Rusa. Jadi inilah fotonya, ini foto asli dan ini foto yang sudah direkam yang dari tulis ulang. Oke, selanjutnya kita lebih spesifik lagi menceritakan tentang pengasingan Bung Karno di Kota Muntok. Dua bangunan yang ada di sini yaitu Pesanggerahan Menumbing dan juga Pesanggerahan Wismaranggam atau Pesanggerahan Muntok merupakan saksi bisu dari pengasingan tokoh proklamator yang ada di Kota Muntok. Menumbing pada saat itu digunakan oleh Belanda mengasingkan tokoh-tokoh proklamator seperti Bung Hatta dan juga tokoh-tokoh proklamator lainnya. Sementara Bung Karno itu lebih lama diasingkan di Pesanggerahan Mentok, sehingga banyak sekali masyarakat yang justru salah persepsi. Di Pesanggerahan Menumbing terdapat sebuah mobil berwarna hitam dengan BN10 yang mereka sebut sebagai mobil Bung Karno. Tetapi sebenarnya faktanya yang sudah berdasarkan beberapa informasi yang sudah dibenarkan oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, mobil BN10 yang ada di Pesanggerahan Menumbing itu adalah mobil yang sering digunakan oleh Bung Hatta ketika diasingkan di Kota Muntok. Sementara mobil yang sering digunakan oleh Bung Karno memiliki BN96.
dan juga 16. Nah, mobilnya sampai sekarang tidak ditemukan lagi. Hanya ada mobil BN10 milik Bung Hatta yang sekarang masih ada di pesantren Menumbi. Jadi kami mohon kepada sobat berdebar dan juga sahabat MTI, jangan lagi memiliki informasi yang salah mengenai keberadaan mobil BN10 yang ada di pesantren Menumbi. Ini merupakan mobil Bung Hatta, bukan mobil Bung Karno. Karena secara logika, Bung Karno juga lama diasingkan di pesantren Mentok yang berada di bawah Gunung Menumbi. Gak mungkin mobilnya bisa sampai di puncak Gunung Menumbi kalau orangnya aja hanya di bawah. Jadi memang mobil operasional yang digunakan Bung Karno selama diasingkan di Mentok BN-nya 16 dan 9. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang kebiasaan dari seorang Bapak Insinyur Soekarno ketika diasingkan di Kota Muntok khususnya. Jadi di Kota Muntok itu dikenal dengan ada sebuah event tahunan yang memang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, yaitu Napak Tilas. Kegiatan Napak Tilas merupakan sebuah perlombaan yang diadakan untuk mengenang perjalanan dari Insinyur Soekarno dari Wisma Ragam ataupun pesantren Muntok menuju ke mercusuar Tanjung Kalian. Jadi pada saat diasingkan di Kota Muntok, Bung Karno sangat-sangat bermasyarakat, sangat-sangat identik ataupun sangat-sangat bisa bersosialisasi dengan masyarakat di Kota Muntok. Hingga akhirnya kegiatan Napak Tilas dari Bung Karno ini adalah dilaksanakan untuk mengenang perjalanan Bung Karno bersama dengan masyarakat Muntok dari pesanggrahan Muntok menuju ke Tanjung Kalian. Pada saat itu mereka membawa berbagai macam makanan dan juga cemilan-cemilan khas Kota Muntok yang bisa dinikmati oleh mereka ketika mereka sudah tiba di pantai Tanjung Kalian. Untuk informasinya ataupun untuk melihat visual dari perjalanan Bung Karno, teman-teman ataupun sahabat berdebat dan sahabat MTI bisa melihat foto yang ada di sebelah kiri saya. Jadi di sebelah sini sobat-sobat MTI, sobat berdebat dan juga sahabat MTI, mohon adminnya bisa mengarahkan ke sini. Poin yang di atas, foto yang di atas adalah foto kegiatan Napak Tilas yang dilaksanakan oleh Bung Karno dan juga tokoh proklamator lainnya bersama dengan masyarakat Muntok menyusuri pantai dari pesanggrahan Muntok menuju ke Tanjung Kalian. Jadi bisa dilihat itu foto-foto dari kebersamaan Bung Karno dan juga masyarakat Muntok sampai dengan yang di bawah. Jadi Bung Karno benar-benar bermasyarakat, benar-benar sangat-sangat memperhatikan ataupun sangat-sangat menyebarkan rasa nasionalisme kepada masyarakat di Kota Muntok khususnya. Oke, kita balik lagi Kak ke sini. Saya akan menjelaskan tentang salah satu penganan. Teman-teman ada yang tahu nggak nih penganan kesukaan ataupun kue kesukaan Bung Karno selama diasingkan di Muntok? Tentunya pasti teman-teman yang dari Pulau Bangka ataupun yang dari Kota Muntok sangat-sangat sudah mengetahui ini. Ada salah satu penganan khas dari Kota Muntok yang sangat disukai oleh Bung Karno, yaitu bernama penganan pelite. Jadi penganan pelite adalah sebuah kue yang dibuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan dan juga sedikit garam, kemudian dimasak sampai mendidih dan merata. Akhirnya setelah itu dimasukkanlah adonan ini ke dalam sebuah wadah yang berbentuk sampan terbuat dari daun pandan bengkoang. Jadi daun pandan bengkoang adalah daun pandan yang berukuran sedikit lebih besar daripada pandan biasanya. Nah, sebelum dituang ke dalam adonan, ke dalam mangkok tersebut diisi dengan gula, ditaburi dengan gula pasir. Barulah kemudian cairan yang tadi sudah kita adonan ataupun olahan yang sudah kita panaskan tadi kita masukkan ataupun kita tuang ke dalam cetakan yang sudah kita bentuk dari daun tersebut. Hingga akhirnya akan memunculkan cita rasa yang gurih, asin, lembut, manis dan juga harum yang sangat khas, dan ini menjadi kuliner ataupun penganan yang sangat disukai oleh Bung Karno ketika diasingkan di sini. Jadi teman-teman semua, ketika nantinya berkunjung ke Kota Muntok, kalian harus dan wajib untuk mencoba kue penganan pelite yang sangat disukai oleh Bung Karno. Jadi teman-teman semua, kedatangan Bung Karno ke Muntok juga terjadi 2 kali, ketika tahun 48 waktu diasingkan oleh Belanda dan tahun 49 ketika sudah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia dan diakui kedaulatannya. Jadi buat seluruh sobat berdebat semua, mungkin hanya ini informasi-informasi yang bisa saya sampaikan.
seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa memang setiap sejarah yang pernah terjadi itu pasti memunculkan dampak positif dan negatif untuk suatu daerah. Jadi dampak positifnya adalah bahwa kita bisa melihat dari pengasingan ini, dari sejarah-sejarah pengasingan, sejarah-sejarah tragedi Perang Dunia Kedua, ini memunculkan sebuah sejarah baru bagi referensi sejarah baru dan juga hasanah sejarah baru bagi suatu wilayah khususnya Kota Montok, sehingga ini bisa menjadi nilai jual untuk dijadikan sebagai sebuah paket wisata. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kak Indri mungkin bisa bergabung dulu di sini untuk bisa menjawab pertanyaan dari sobat berdebar semua. Baik, untuk sobat berdebar dan juga sahabat PTI, dari dua materi yang sudah saya sampaikan dan juga sudah disampaikan oleh Kak Indri juga, apakah ada pertanyaan untuk kedua materi ini? Untuk sahabat FTI dulu, Kak Cantika, ada? Nggak ada. Dari berdebar? Dari Karanda, bisa disebutkan pertanyaan dari siapa? Iya, dari Indah 12. Oke, Indah _ Oke, pertanyaannya apa, Kak? Mohon maaf, ini bertanya pelajaran apa yang bisa kita petik dari sosok seorang Vivian Bullwinkle? Itu pertanyaan dari Indah. Satu-satu Kak ya, kita jawab. Iya. Pelajaran apa yang bisa dipetik ya? Iya. Dari sosok Vivian Bullwinkle. Kak Indri mau jawab? Kamu aja. Oke. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Indah ya. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari sosok Vivian Bullwinkle? Dari saya pribadi, otomatis ini menjadi pengalaman pribadi masing-masing ya. Jadi setiap pribadi pasti memiliki ataupun akan mengambil pelajaran yang berbeda. Saya pribadi, pelajaran apa yang bisa diambil menurut saya adalah sebuah pengorbanan itu tidak harus selalu diakui oleh orang banyak. Sebuah pengorbanan bisa kita lakukan dengan sukarela, dengan ikhlas, dan nanti yang percayalah itu akan membuahkan hasil. Jadi buat seluruh sobat berdebat yang ingin saya katakan adalah lakukanlah apapun yang bisa kamu lakukan selama itu baik. Jangan pernah menganggap itu sebagai sebuah hal yang kecil, karena ingat, hal-hal kecil, hal-hal besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Dan ingat bahwa orang tersandung itu justru karena kerikil, bukan karena batu gunung yang besar. Artinya adalah jangan pernah remehkan hal-hal kecil, karena dari situ kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang besar. Mungkin bisa menjawab dan bisa menambah wawasan baru buat Kak Indah. Semoga jawaban yang tadi saya sampaikan bisa berkenan untuk Kak Indah sendiri. Makasih Kak Indah. Ada lagi Kak? Oke, next dari Wiwi Enjo. Siapa Kak? Wiwi Enjo. Wiwi Enjo. Oke. Iya. Bertanya, milik Bung Hatta atau milik BTW yang dipergunakan oleh Bung Hatta, Kak? Milik. Mobil kayaknya. Oh, mobil. Milik Bung Hatta, milik BTW ya? Iya. Oke. Jadi mobil yang digunakan tentunya adalah mobil operasional yang dimiliki oleh pihak Belanda ataupun pihak BTW. Jadi secara logika gak mungkin Bung Hatta datang ke sini membawa mobil-mobilnya ataupun membawa kendaraan. Jadi yang saya bilang mobil milik Bung Hatta itu makna milik di sana bukan berarti adalah mobil kepunyaan Bung Hatta, bukan. Tetapi itu adalah mobil yang sering digunakan ataupun mobil operasional dari Bung Hatta selama diasingkan di Kota Montok. Jadi sekali lagi mobil-mobil yang di Kota Montok ataupun yang di daerah-daerah lain itu adalah mobil milik Belanda sebagai penguasa pada saat itu. Jadi mobil BN10 adalah mobil Belanda yang digunakan sebagai operasional Bung Hatta selama di Kota Montok. Oke Kak Wiwin mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Wiwin ya. Selanjutnya Kak. Selanjutnya dari @suciayu30. Oke, Suci Ayu. Izin bertanya Kak, apa sih alasan kuat yang membuat Pulau Bangka Belitung khususnya Kota Montok menjadi tempat penghasilan Bung Hatta? Oke. Alasan kuat. Jadi seperti ini. Yang ingin saya jelaskan adalah Bangka khususnya, Bangka ataupun Kota Montok khususnya telah dikenal oleh bangsa Eropa ataupun menjadi daerah jajahan Belanda sejak berabad-abad silam, terutama Indonesia pada umumnya. Jadi apalagi Bangka itu sangat terkenal dengan kekayaan mineral timahnya. Ini menjadi satu magnet ataupun menjadi salah satu daya tarik untuk bagi negara-negara asing kayak negara-negara adidaya untuk bisa menguasai Pulau Bangka. Nah hal itu membuat Bangka menjadi salah satu lokasi yang strategis nih, menjadi salah satu lokasi yang strategis untuk bisa menjadi tempat ataupun daerah kekuasaan bagi suatu negara adidaya termasuk Belanda pada saat itu. Nah kenapa Belanda memilih Bangka? Belanda berargumen masyarakat di luar Pulau Jawa tidak memiliki rasa nasionalisme
Jadi mereka berargumen bahwa masyarakat di luar Pulau Jawa itu memiliki rasa nasionalisme. Makanya para tokoh-tokoh proklamator itu kebanyakan diasingkan itu ke Pulau Sumatera, di daerah-daerah yang luar dari Pulau Jawa. Sebagai contoh, Bung Karno sebelum diasingkan di Mentok pernah diasingkan di Prapat, Brastagi. Jadi makanya itu kenapa diasingkan di Mentok ataupun Bangka, karena memang yang pertama tadi Bangka sudah menjadi magnet bagi negara-negara adidaya, termasuk Belanda yang pada saat itu sangat jatuh cinta pada Bangka dengan kekayaan alamnya, terutama kekayaan timahnya. Nah kemudian kenapa diasingkan lagi ke Pulau Bangka, karena tadi masyarakat Pulau Bangka dinilai tidak memiliki rasa nasionalisme. Apalagi Bangka terkenal dengan etnis Tionghoa dan juga etnis Melayunya. Otomatis pribumi di sini sangat bertindak sangat kuat. Makanya Bangka mengasihkan Bung Karno ke sini dengan alasan masyarakat Pulau Bangka tidak memiliki rasa nasionalisme. Tetapi ternyata politik yang dibuat oleh Belanda ini salah besar. Justru di Bangka, Bung Karno sangat memasyarakat, sangat menggelorakan rasa nasionalisme sehingga Bangka ataupun Indonesia bisa meraih kemenangan kemerdekaan melalui perundingan yang dibuat oleh Bung Karno selama diasingkan di sini. Sehingga tercetuslah sebuah slogan, Van Bangka Begin Victory. Dari Bangka munculnya kemenangan. Slogan ini dicetuskan langsung oleh salah satu tokoh proklamator yang diasingkan di sini. Kenapa? Bukan tanpa alasan. Karena memang Bangka menjadi pusat pada saat itu. Para diplomat dari berbagai negara datang ke Pulau Bangka, khususnya ke Kota Mentok, untuk menemui Bung Karno dan juga para pemimpin bangsa lainnya, melakukan perundingan sehingga Bangka ataupun Indonesia bisa mencapai kemerdekaan yang seutuhnya. Jadi saya pribadi sebagai generasi Bangka, anak pribumi Pulau Bangka dan khususnya pemuda yang lahir di Kota Mentok merasa sangat bangga dengan kota ini. Kota kecil di utara Pulau Bangka ini adalah salah satu kota yang ikut berperan dan mempunyai andil yang besar bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi saya mengajak seluruh sobat berdebat, ayo cintai negerimu, banggalah dengan negerimu saat ini. Mungkin itu bisa menjawab dari Kak Suci Ayu, semoga bisa menambah wawasan baru. Ada lagi Kak? Ada Kak? Oke, silakan Kak. Masih banyak kayaknya ini. Oke, kita akan jawab satu persatu. Kalau memang waktunya memadai, kita akan coba menjawab satu persatu. Oke. Oke, Yang berikutnya dari lista 301203. Kak, saya ingin bertanya, apakah benar Suster Vivian Bullwinkle sempat terdampar atau melarikan diri di Pantai Raji? Tolong jelaskan. Baik. Tadi udah dijelaskan ya sama Kak Indi ya. Jadi memang Vivian Bullwinkle itu bukan terdampar, Tapi bukan dibawa terdampar, benar. oleh tentara Jepang ke Pantai Raji pada saat itu. Jadi memang ketika mereka sudah sampai di Kota Mentok, mereka dikawal oleh tentara Jepang. Mereka dibawa ke Pantai Raji, kemudian ditembak satu persatu, dan dari 22 orang, ya 22 orang masih kepikiran, 22 orang hanya satu yang selamat, yaitu Vivian Bullwinkle. Sementara yang lain itu sudah meninggal dunia karena ditembak oleh tentara Jepang. Jadi seperti yang sudah dijelaskan kayak ini, mungkin sudah jelas bahwa memang mereka bukan terdampar, tapi memang dibawa oleh tentara Jepang. Oke Kak Lista, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut Kak. Lanjut Kita ke Amelia. Oke Amelia. Kak, izin bertanya, di mana saja lokasi bersejarah yang berkaitan erat dengan Perang Dunia Kedua di Mentok? Terima kasih Kak. Oke. Baik, jadi pertanyaan Amelia akan coba saya jawab karena memang kebetulan setiap tahun sejak tahun 2013 saya pribadi sebagai pemandu wisata di Museum Timah, yang mana Museum Timah menjadi salah satu stakeholder yang memang langsung mengcover untuk tragedi Perang Dunia Kedua ini. Jadi ketika wisatawan dari mancanegara, khususnya dari Australia, datang ke sini, kami selalu mendampingi mereka untuk menuju ke lokasi-lokasi yang memang dirasa memiliki keterkaitan sejarah dengan tragedi Perang Dunia Kedua. Saya jelaskan sedikit. Setiap tahun daerah-daerah yang mereka kunjungi adalah yang pertama, Pantai Raji tentunya sebagai the killing field dari tragedi Perang Dunia Kedua. Kemudian ada lagi di kuburan Menjelang ataupun Kampung Menjelang. Kampung Menjelang menjadi salah satu situs yang cukup berharga bagi mereka karena di sana adalah tempat didirikannya Women Camp. Women Camp merupakan sebuah camp tawanan Jepang yang berisikan wanita dan anak-anak pada saat itu. Dan di Menjelang juga sudah dibangun sebuah museum yang dinamakan Museum Perdamaian atau Peace Museum. Jadi museum ini dibangun oleh sebuah organisasi Malayan Volunteer Group dari Malaysia. Mereka yang membangun museum tersebut dengan pendanaan pribadi untuk memorial ataupun untuk mengenang jasa-jasa para suster yang pernah ditawan di sana. Nah kemudian selain Kampung Menjelang, mereka juga menuju ke Tanjung Kalian.
di mana ada monumen perdamaian yang dibangun oleh Vivian Wewingkel pada tahun 93. Itulah terakhir kalinya Vivian datang ke Kota Montauk pada tahun 93 untuk meresmikan monumen perdamaian yang ada di sana. Nah, kemudian mereka juga akan menuju ke Pelabuhan Lama. Pelabuhan Lama ini menjadi tempat ataupun situs yang cukup berharga bagi mereka, karena disinilah awal mula dari kejahatan tentara Jepang. Di mana di pelabuhan ini ketika mereka datang, mereka sampai di Kota Montauk melalui pelabuhan ini, mereka langsung dibawa oleh tentara Jepang ke salah satu bioskop, yaitu bioskop Samudra, yang sekarang kalau masyarakat Montauk yang berasal dari sobat berdebar yang berasal dari Montauk mungkin mengenal bioskop ini dulunya berada di depan Bank Mandiri. Ada bangunan lama 2 tingkat, itu adalah bangunan bioskop Samudra yang dulunya digunakan sebagai tempat penawanan tentara Jepang. Jadi itu merupakan salah satu situs yang mereka kunjungi. Nah, kemudian bergerak lagi ke atas, ada yang namanya sebentar saya lupa namanya, daerah kantor camat dan juga penjara lama, penjara LP sekarang itu juga digunakan sebagai tempat pengasingan ataupun tempat tawanan bagi bagi korban-korban tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian ada juga di sebelah penjara yang sekarang menjadi bangunan PMI, bangunan PMI dan juga bangunan gedung Dharma Wanita, itu juga dulunya digunakan sebagai tempat tawanan tentara Jepang. Dulunya bernama Kulilai, Jadi di situ mereka sebagai tempat penampungan. Mungkin masih banyak lagi tempat-tempat wisata, tempat-tempat situs-situs sejarah yang dikunjungi oleh mereka. Kamel kalau memang mau tahu nih, mungkin tahun depan kalau memang wabah Covid sudah mereda dan mereka datang berkunjung ke sini, mungkin Kamel bisa gabung bersama kami, khususnya dari tim museum, untuk bisa langsung melihat ataupun menyaksikan betapa besarnya mereka menghargai sejarah. Setiap tahun situs yang dikunjungi itu sama. Gak bedanya, tetapi mereka pasti datang ke sini gak pernah bosan. Karena apa? Karena mereka benar-benar menghargai sejarah. Itulah yang membuat saya pribadi menjadi sangat tertampar. Mereka jauh-jauh datang dari Australia ke kota kecil kita ini, kota kecil Montauk ini, hanya untuk mendatangi situs-situs yang bahkan sudah nggak ada lagi peninggalan dari mereka gitu. Tapi mereka tetap menghargai itu sebagai sebuah bentuk sejarah gitu. Nah, untuk itu ayo generasi muda, khususnya sobat berdebar, kita hargai sejarah yang pernah terjadi di sini, karena dari sejarah lah kita bisa hidup sampai dengan sekarang, dan dari sejarah lah kita bisa belajar untuk bisa menjadi generasi yang lebih baik. Selanjutnya Kak. Lanjut dari Carmilla_NV22. Izin bertanya Kak, setahu saya kan tragedi pengasingan Bung Karno itu yang di Rengas Dengklok itu pada saat golongan muda akan merundingkan proklamasi. Nah, kalau pengasingan Bung Karno yang di Kota Montauk itu tujuannya untuk apa Kak? Tujuan ya. Siap. Untuk Carmilla, jadi seperti ini. Ketika agresi militer Belanda II itu adalah menjadi salah satu taktik Belanda untuk menghambat Indonesia mencapai kemerdekaan yang seutuhnya. Kita tahu 19 Agustus 1945 kita masyarakat Indonesia telah menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi yang harus diingat, pada saat itu kita belum benar-benar merdeka. Kita masih dijajah oleh Belanda. Belanda masih menggunakan berbagai macam taktik untuk menghambat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Sehingga Belanda membentuk yang namanya Republik Indonesia Serikat, yang mana pada saat itu Republik Indonesia Serikat bertujuan untuk memecah belah daerah pulau kecil di luar Pulau Jawa. Bangka pada saat itu masuk dalam daerah negara otonom pada saat Republik Indonesia Serikat. Jadi memang salah satu alasan kuat Belanda mengasingkan Bung Karno ke sini adalah untuk menghambat Indonesia mencapai kemerdekaan seutuhnya. Jadi untuk Carmilla semoga bisa menjawab pertanyaan dari kamu. Selanjutnya Kak. Oke, selanjutnya mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi dari KRS Nauti, nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil dari pengasingan Bung Karno untuk kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai apa yang bisa kita ambil? Kembali lagi ini balik ke personal kita masing-masing. Kalau saya pribadi, untuk nilai apa sih yang bisa diambil dari tragedi pengasingan Bung Karno? Yang jelas yang pertama adalah kenali sejarahmu, cintai sejarahmu, hargai itu untuk bisa menjadi maju. Karena memang Bung Karno mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa ini. Karena dari situ kita akan bisa menghargai segala jenis apapun hal yang akan kita laksanakan, itu pasti akan bertujuan untuk kemajuan bangsa. Untuk Andy ada tambahan Kak?
nilai-nilai apa yang bisa diambil dari pengasingan Bung Karno? Ya, lebih untuk dapat menghargai sejarah. Iya, jadi memang lebih kepada situ. Jadi balik lagi kita ke pribadi masing-masing. Selanjutnya, Selanjutnya dari Suparto_Bangka. Kak, di Pesanggerahan itu ada penginapan. Dahulu apakah Bung Hatta yang menginap di sana? Apa di Wisma Ranggam, Kak? Dan siapa saja yang pernah diasingkan bersama Bung Hatta di Menumbing? Terima kasih. Oke, terima kasih buat Suparto. Jadi memang di Pesanggerahan Menumbing ya, mungkin di Pesanggerahan Menumbing memang ada sebuah penginapan yang dulunya digunakan sebagai sebuah hotel. Bahkan dulu ada yang namanya Hotel Menumbing. Jadi memang dulunya digunakan sebagai hotel, sebagai penginapan. Di Pesanggerahan Menumbing sendiri memang ada beberapa orang yang ditawan di sana. Yang menginap di sana adalah Bung Hatta, kemudian ada juga Bapak Surya Dharma yang menginap di Menumbing. Sementara untuk di Pesanggerahan Mentok sendiri itu yang menginap adalah Agus Salim dan juga Bung Karno. Jadi bisa dilihat nantinya jika berkunjung ke Pesanggerahan Mentok ataupun Wisma Ranggam akan ada kamar-kamar, yaitu kamar Bung Karno dan juga kamar Agus Salim. Untuk yang di Pesanggerahan Menumbing memang lebih banyak Bung Hatta yang menginap di sana bersama dengan rombongan yang lain. Oke, Suparto semoga bisa menjawab. Next, yang ini kayaknya hampir sama dari pertanyaan sebelumnya, seputaran tentang dari Septiar_Andri Laransyah. Permisi Kak, izin bertanya, peristiwa apa saja yang berpengaruh besar pada saat kedatangan Bung Karno? Kita lanjut ke yang selanjutnya dari Sucet_Ori. Pagi Kak, izin mau bertanya nih, kalau boleh tahu Bung Karno itu pernah memiliki istri yang berasal dari Bangka nggak? Terutama di Kota Mentok. Kalau ada, apakah masih ada keturunan beliau sekarang? Oke, Kak Ori ya. Jadi begini Kak, saya coba jawab. Setiap kali orang datang ke Mentok dan saya menceritakan mengenai masih Bung Karno, pasti banyak sekali yang muncul pertanyaan ini. Bung Karno memiliki istri di Mentok. Apakah Bung Karno memiliki selir di Mentok? Saya secara pribadi menjawab tidak. Tidak ada selir ataupun tidak ada istri Bung Karno di Mentok. Sempat muncul nama Ibu Norma yang digaung-gaung sebagai salah satu istri Bung Karno selama di Mentok. Ibu Norma yang ingin saya jelaskan di sini, beliau adalah gadis kelahiran Mentok yang dulunya bertugas sebagai bertugas untuk merapikan ataupun membantu menyiapkan segala kebutuhan Bung Karno dan teman-teman ketika diasingkan di Pesanggerahan Mentok Wisma Ranggam. Nah kemudian Ibu Norma ini menjadi sangat dekat dengan Bung Karno, memang sangat dekat hingga akhirnya beliau diboyong oleh Bung Karno ke ibu kota untuk dipekerjakan di Istana Kepresidenan karena Ibu Norma dinilai oleh Bung Karno sebagai sosok gadis Mentok yang sangat pintar, yang sangat lincah, yang sangat aktif, sehingga ini membuat Bung Karno sangat tertarik. Tetapi beliau tidak menjadi istri ataupun selir. Justru beliau menikah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dari Jogja dan baru meninggal beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin 1 tahun yang lalu. Jadi untuk sobat pendengar semua, sebagai informasi, saya pribadi menyatakan dengan tegas Bung Karno tidak memiliki selir ataupun istri selama diasingkan di kota Mentok. Selanjutnya Kak. Oke, next, ini pertanyaan menarik nih dari Fahri_Rozi. Ada permasalahan yang berkaitan dalam menyebarkan rasa nasionalisme di Pulau Bangka. Setahu saya, pada masa itu masyarakat masih menganut budaya Timur atau bersifat Islamisasi yang terkadang menuai kontra. Terima kasih Kak. Oke, jadi begini Pak Rozi, Bung Karno adalah sosok yang memang sangat cerdas, sangat bisa membaca situasi. Di mana dari beberapa literasi yang saya baca, Bung Karno sebelum dia diasingkan ke suatu daerah, dia akan mencari dulu informasi dari daerah tujuan tersebut. Apa saja kebiasaan dari masyarakat di sana, kulturnya bagaimana, masyarakatnya bagaimana. Jadi Bung Karno akan mempelajari hal itu secara detail sebelum akhirnya dia diasingkan ke sana. Nah termasuk di Pulau Bangka, memang ada kesulitan-kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Dan seperti yang saya katakan bahwa masyarakat Pulau Bangka pada saat itu masih dikenal dengan masyarakat yang sangat multicultural, banyak sekali budaya-budaya yang ada. Tetapi seperti yang sudah dikatakan bahwa sebelumnya kita sudah mengatakan masyarakat etnis Melayu dan juga etnis Tionghoa sangat bersatu di sini, sangat menjunjung tinggi ke keberagaman ataupun ke toleransi umat beragama. Nah budaya-budaya timur yang terjadi pada saat itu mungkin hampir terjadi di seluruh wilayah dan termasuk di Pulau Bangka mungkin pada saat itu. Tetapi balik lagi seperti yang saya katakan, toleransi umat beragama yang sudah terjalin beribu-ribu silam, berabad-abad silam di Pulau Bangka ini membuat masyarakat Pulau Bangka mulai berpikir yang lebih modern, berpikir yang lebih maju. Ditambah lagi dengan sosok Bung Karno yang sangat cerdas mengambil
mengambil situasi, yang sangat cerdas mengambil kesempatan, sehingga dia bisa mendalami atau bisa mengambil momen-momen penting ataupun momen-momen yang memang pas untuk bisa dimasuki, bisa untuk menularkan rasa nasionalisme kepada masyarakat tanpa diketahui oleh Belanda. Jadi itu mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Aldo Rozi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya agak mirip-mirip, jadi kita rangkum aja. Dari Endas 993, Kak izin bertanya, apa alasan Insinyur Soekarno lebih memilih singgah di Mentok? Dan dari Henrianto Deri, izin kakak, apa yang menjadi alasan Bung Karno lebih menyukai tinggal di Pesanggerahan Mentok daripada di Pesanggerahan Menumbing? Tolong penjelasannya. Dan tadi mungkin dari Wiwi Enjo kayaknya kurang paham, jadi di sini dia menanyakan itu untuk mencapai kemerdekaan atau mendapat pengakuan atas kemerdekaannya, Mas. Gitu. Jadi gini, pertama dari Enda ya, mengapa memilih singgah? Bukan memilih. Pertama yang saya ingin tekankan adalah bukan memilih, tapi dia nggak bisa milih gitu loh. Dia nggak bisa memilih untuk singgah di mana. Belanda lah yang memutuskan dia untuk diasingkan di sini. Itu yang pertama untuk jawaban dari si Enda, pertanyaan Enda. Kemudian jawaban dari Kak Dery, mengapa Bung Karno lebih lama di Pesanggerahan Mentok? Karena beliau mengajukan alasan kepada pihak Belanda, beliau memiliki penyakit asma, di mana penyakit asma ini karena saluran pernapasan nggak bisa terlalu sangat sensitif dengan udara dingin. Di mana kita tahu Menumbing, Pesanggerahan Menumbing ini berada di puncak bukit 445 meter dari permukaan laut, otomatis cuacanya sangat dingin sehingga sangat tidak cocok untuk penderita asma. Hingga akhirnya beliau memutuskan ataupun meminta kepada pihak Belanda untuk dipindahkan ke Pesanggerahan Mentok yang berada di bawah. Tetapi alasan lain, alasan yang terselubung dari itu adalah Bung Karno ingin lebih dekat dengan masyarakat. Itulah alasan utamanya kenapa Bung Karno meminta dipindahkan ke Pesanggerahan Mentok yang berada di bawah, agar dia bisa lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian dari Kak Mimin tadi ya, memang benar Kak, bukan mencapai kemerdekaan, maaf saya salah tadi, bukan mencapai kemerdekaan, tetapi untuk apa tadi Kak? Lebih untuk bukan mencapai, mendapat pengakuan atas kemerdekaan. Pengakuan, maaf. Jadi memang bukan untuk mencapai. Kalau untuk mencapai kita sudah merdeka pada saat itu, tapi belum mendapat pengakuan seutuhnya dari pihak Belanda. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Wiwin atas koreksinya. Jadi memang pada saat itu kita ingin berjuang untuk bisa mendapat pengakuan seutuhnya dari Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya kan masih ada. Sebentar, Kak, waktunya masih berapa menit kan? Waktunya masih berapa menit di situ? Masih berapa menit? Ada sekitar 20 menitan. Oke. Silakan Kak, lanjut lagi. Oke, lanjut dari Sofiatun.eka. Kak, maaf mau bertanya, kenapa yang di pelajaran sejarah nggak pernah ada materi tentang pengasingan Bung Karno di Bangka? Oke, begini Sofiatun. Jadi memang sejak saya merupakan anak kelahiran 90-an, jadi memang belum pernah ada ataupun belum pernah mendapatkan pelajaran resmi sejarah lokal ya ketika zaman saya. Dan zaman sekarang dari beberapa anak-anak yang saya tanya, mereka sudah mendapatkan pelajaran itu. Jadi anak-anak sekarang sudah mendapatkan pelajaran tentang sejarah lokal. Jadi sejarah-sejarah lokal yang memang seputar pengasingan Bung Karno, sejarah-sejarah lainnya itu sudah mereka dapatkan. Kenapa nggak ada di pelajaran secara nasional? Karena memang sejarah nasional itu membahas sejarah-sejarah yang mencakup skala nasional. Artinya yang memang terjadi skala nasional. Tapi sejarah pengasingan Bung Karno ini adalah sejarah lokal yang memang hanya bisa kita pelajari dari masyarakat ataupun tokoh-tokoh sejarawan yang masih ada di suatu daerah. Nah, untuk di Kota Mentok sendiri di Bangka Barat, kamu bisa datang nih ke Museum Timah Indonesia Mentok sebagai salah satu site center ataupun pusat edukasi bagi masyarakat yang ingin mempelajari tentang sejarah lokal yang pernah terjadi di Pulau Bangka, khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Jadi ayo nih buat Sofiatun Eka datang ke sini, kita belajar sama-sama di sini. Selanjutnya Kak. Masih dari Fahri Rozi, Kak, kenapa kawasan Kampung Tangsi nggak masuk dalam daftar cagar budaya? Padahal di sekitaran tersebut banyak peninggalan yang berkaitan dengan sejarah besar seperti gedung museum, Maranggan dan lain-lain. Dan juga sekarang kan kawasan Menumbing berubah menjadi kawasan Tahura yang sebelumnya kawasan konservasi. Kira-kira berpengaruh nggak terhadap wisata sejarah Pesanggerahan Menumbing? Oke, buat Fahri Rozi, kawasan Tangsi itu memang bukan tidak menjadi, tetapi memang kawasan Tangsi menjadi salah satu situs sejarah di Kota Mentok sendiri, di mana seperti yang sudah Fahri Rozi katakan, di sana banyak sekali peninggalan dari Belanda. Ada benteng Abang Tawi di sana, yang mana benteng ini sangat berkaitan erat dengan sejarah pembentukan Kota Mentok dengan Kesultanan Palembang. Nah, kemudian juga di sana pernah dijadikan sebagai camp militer dari Belanda. Jadi memang Tangsi menjadi salah satu situs yang cukup berperan
dan ingat di Tangsi diindikasikan di Tangsi ada salah satu makam, yaitu makam Mayor Mers, yaitu Jenderal Inggris yang pada saat masa depan kekuasaan Inggris memiliki pengaruh yang cukup penting, dan konon dia dimakamkan di Tangsi. Sampai sekarang kita belum menemukan lokasi pasti itu. Jadi kenapa belum dijadikan atau belum terlalu ter-up ke masyarakat, karena memang kita masih menggali lagi peran dari Tangsi itu sendiri, karena memang informasi-informasi ataupun literasi itu masih belum memiliki bukti yang cukup untuk bisa dipublikasikan. Namun ingat, ada salah satu buku yang dirilis oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, Kapita Selekta Penulisan Sejarah tahun 2017 kalau saya nggak salah, atau 2018. Ada salah satu tokoh yang menulis tentang sejarah Tangsi. Nah, mungkin Pak Rozi bisa membaca buku tersebut. Untuk mendapatkannya, Pak Rozi bisa mengajukan surat ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat untuk mendapatkan buku tersebut, di mana di sana terdiri dari berbagai macam tulisan dari beberapa orang yang memang penggiat sejarah lokal di Kota Montok yang menulis berbagai macam informasi sejarah. Selanjutnya masalah Tambura ya, Tambura Taman Hutan Rakyat dan juga konfirmasi yang pengaruh. Pastinya berpengaruh dalam hal pengembangan. Kalau untuk masalah kunjungan mungkin tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi masalahnya adalah pada pengembangan. Otomatis ini akan menjadi ruang lingkup yang lebih sempit bagi dinas untuk mengembangkan taman wisata Bukit Mengumbing tersebut menjadi lebih baik, karena tentunya ketika sudah ditetapkan sebagai Tambura akan ada regulasi-regulasi yang lebih detail lagi yang mengatur hal apa saja tidak boleh dilakukan, hal apa saja yang harus dibatasi dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya Kak. Selanjutnya kayaknya ada yang kurang puas dengan jawaban dari Wiwi Enjo. Bukankah pengasingan dilakukan secara mendadak dan tanpa diketahui tujuan oleh yang diasingkan? Bagaimana caranya Bung Karno mendalami sebelumnya? Oke, jadi seperti ini. Memang benar, Bung Karno memang tidak mengetahui akan dibawa kemana. Ya. Bung Karno memang tidak mengetahui akan dibawa kemana. Tetapi informasi-informasi, kalian harus tahu, ketika pada saat 1945 Indonesia itu sudah memiliki sebuah departemen penerangan. Departemen Penerangan ataupun DEPEN ini adalah sebuah organisasi ataupun sebuah badan pemerintah yang dibangun untuk mengirimkan informasi-informasi yang didapat dari Belanda melalui pihak-pihak yang memang memiliki seperti pihak intelijen, seperti staf intelijen. Ini adalah Departemen Penerangan. Tugasnya adalah memberikan informasi-informasi kepada masyarakat ataupun kepada para pemimpin-pemimpin pada saat itu. Nah, Bung Karno pada saat itu memiliki informasi tersebut. Jadi sangat tidak sulit bagi beliau untuk bisa memahami ataupun mendalami kultur dari masyarakat Pulau Bangka sendiri ketika sudah mendapatkan informasi tersebut. Jadi kepada Wiwi memang pada saat awal Bung Karno memang tidak diberitahu secara pasti oleh Belanda akan diasingkan kemana. Nah kemudian barulah ketika sudah datang ke sini Bung Karno mulai mencari tahu, dan ada satu orang yang ingin saya sampaikan bahwa ada yang namanya Yusuf Rasidi, seorang tokoh Republikan dari Bangka, yang mana pada saat itu Bung Karno sudah mengetahui tentang sepak terjang dari seorang Yusuf Rasidi ini melalui arsip-arsip yang beredar di pusat ataupun di Jakarta. Karena memang Yusuf Rasidi ini besarnya ataupun lebih banyak menghabiskan waktu masa-masa remajanya di ibu kota, sehingga memang Bung Karno sudah memegang Yusuf Rasidi sebagai salah satu tokoh Republikan dari Bangka ataupun dari Mentok, dan bisa menggali informasi-informasi yang bisa diambil dari seorang Yusuf Rasidi tersebut. Selanjutnya dari LMRT_. Oke. Di sini bertanya Kak, selain wisatawan asing dari Eropa yang datang setiap tahun untuk mengenang sejarah, apakah anak cucu dari Bung Karno juga melakukan yang demikian, atau minimal pernahkah mereka ke Kota Mentok? Oke. Yang saya ketahui ya, saya pribadi mengetahui yang paling saya ingat adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu putrinya Bung Karno, pernah datang ke sini untuk meresmikan Tugu Soekarno pada tahun 2000. Jadi seingat saya hanya Ibu Megawati yang pernah datang ke sini, seingat saya. Tapi jika memang sobat berdebat memiliki informasi lain ataupun mendapatkan sumber-sumber informasi dari orang-orang lain bahwa ada untuk lebih mengenal sejarah dan belajar bersama. Selanjutnya Kak. Oke, habis kayaknya. Habis? Oke, terima kasih banyak untuk seluruh sobat berdebat dan juga sahabat MTI atas kerjasamanya yang telah join live Instagram kita. Benar banget yang sudah meluangkan waktu, karena memang waktu adalah salah satu hal yang cukup berharga bagi manusia. Kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk kami. Terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami, dan juga mohon maaf apabila
jawaban-jawaban yang kami berikan belum memuaskan ya, belum memuaskan kalian semua. Semoga nantinya kami dari Bujang Daya Bangka Barat bisa melakukan aksi-aksi lain yang bisa lebih memunculkan stigma dan juga interaksi dengan masyarakat yang ada gak hanya di Pulau Bangka tetapi juga di luar Pulau Bangka. Jadi di tengah pandemi saat ini kami dari Bujang Daya Bangka Barat akan terus berinovasi bagaimana caranya supaya kami bisa lebih mengajak masyarakat untuk tetap di rumah saja dan tetap bisa berwisata, belajar dan juga merasakan hal-hal yang mungkin tidak bisa dirasakan selama di rumah. Untuk itu saya Abu Purnama, Saya Indri Renata, dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Sampai bertemu lagi dalam aksi-aksi selanjutnya dari Bujang Daya Bangka Barat. Salam aksi berdebar, fitur merah, virtual tour mengenal sejarah. Oh iya, jangan lupa 10 hari lagi pendaftaran Bujang Daya Bangka Barat akan ditutup. Jadi buat seluruh sobat berdebar ataupun seluruh pemuda generasi muda Bangka Barat 16 sampai 25 tahun ikuti pemilihan Bujang Daya Bangka Barat yang akan kita tutup pada tanggal 23 Juni 2020 untuk pendaftarannya dan akan kita laksanakan pemilihannya pada bulan Juli. Dan ingat, pelaksanaannya dalam bentuk daring atau online. Jadi kalian nggak perlu takut tengah COVID, tengah wabah nggak bisa keluar rumah, tetap akan kita laksanakan. Ini merupakan salah satu inovasi dari Bujang Daya Bangka Barat. Kita melakukan pemilihan secara online. Karena apa? Pemerintah menyarankan untuk melakukan aktivitas kebanyakan di rumah. Kita berpikir apakah pemilihan nggak bisa dilakukan di rumah. Makanya kita melakukan pemilihan online ataupun daring untuk bisa mencari generasi muda Bangka Barat yang ingin berkontribusi bagi negeri bersama kami dalam alumni Bujang Daya Bangka Barat. Jadi ayo ikuti pemilihan Bujang Daya Bangka Barat tahun 2020. 10 hari lagi ya. See you.